Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita bersama Ibu Profesor Tuti Anggraini, PhD. Nah Bu, kali ini Hani mau nanya Bu tentang perilaku masyarakat yang sering Hani jumpai Bu masih menggunakan minyak goreng secara berulang. Malah ada yang biasanya ditinggalkan berhari-hari, lalu besoknya kembali dipakai dan terjadi terus-menerus. Itu apa yang terjadi pada minyak goreng itu, Bu? Apakah masih baik digunakan atau gimana sebaiknya, Bu? Ya, jadi minyak itu adalah salah satu pangan ya yang sangat gampang terjadi kerusakan. Ya, jadi ketika kita lakukan pemanasan, nah terhadap minyak itu akan terjadi ya dengan pemanasan itu akan juga terjadi oksidasi ya, jadi akan terbentuk bilangan peroksida ya, kemudian akan terbentuk malonaldehid. Jadi itu adalah ciri kerusakan dari minyak begitu Ani. Jadi kebiasaan menggunakan lagi minyak jelantah ya, jadi itu tidak baik, apalagi itu dibiarkan pula lama-lama ya, jadi akan terjadi terhidrolisis, akan teroksidasi, akan menyebabkan rusaknya minyak itu sendiri Ani. Jadi selain rusaknya minyak, tentunya pasti menurunkan nutrisi dari minyak itu sendiri ya Bu ya? Iya. Pastinya. Jadi tidak hanya menurunkan nutrisi dari minyak, jadi rusak minyak itu menjadi rusak gitu nih. Jadi nanti pada ujungnya dia akan membentuk senyawa yang bersifat radikal. Jadi yang kita istilahkan dengan free radicals ya, atau radikal bebas ya, di mana minyak tersebut nanti akan menjadi tidak punya ikatan atau tidak punya pasangan elektronnya, kehilangan elektronnya karena proses kerusakan pemanasan, teroksidasi yang berulang kali ini. Jadi dia tidak akan mempunyai pasangan elektronnya lagi. Nah, jadi ketika dia kehilangan pasangan elektron itu, nah sewaktu kita konsumsi, nah dia akan jadi ion ataupun senyawa atau maupun molekul-molekul yang ada di alam ini kan sebenarnya dia berada dalam bentuk stabil, dalam bentuk baik, yaitu dalam bentuk berpasang-pasangan. Nah, ketika sudah terbentuk senyawa yang bersifat radikal ini, jadi artinya dia sudah tidak mempunyai pairsnya lagi, tidak punya pasangannya lagi. Nah, ketika kita konsumsi, dia akan berusaha untuk mencari pasangannya di mana dia berada. Jadi artinya dia akan bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel manusia, bahkan pada DNA ya, dengan mencari dengan untuk melengkapi pasangannya itu. Jadi dan lama-lama, nah ini kalau kita konsumsi lama-lama terus menerus, kemudian dia akan bersifat akumulatif ya. Jadi dia akan menyebabkan berbagai jenis penyakit. Jadi termasuk di dalamnya adalah kanker, tumor ya. Jadi macam-macam kanker, macam-macam tumor. Nah itu adalah efek kalau kita menggunakan minyak yang berulang-ulang kali itu Ani. Jadi itu sangat berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan. Jadi sebaiknya memang penggunaan minyak ini cukup sekali aja ya Bu ya? Iya, jadi minyak ini sebaiknya kita menggunakannya hanya satu kali saja. Jadi satu kali proses penggorengan sudah. Jadi tidak disimpan, apalagi digunakan berulang-ulang kali, itu sangat salah sekali. Jadi makanya kita ketika menggoreng itu gunakan minyak secukupnya saja gitu. Jadi supaya kita tidak lakukan pemanasan berulang-ulang kali begitu Ani. Apalagi digoreng lagi. Jadi itu menyebabkan terbentuk senyawa radikal bebas yang sangat berbahaya tadi. Jadi bukan hanya menurunkan nilai nutrisi pada minyak itu, malah itu bisa jadi rusak dan menyebabkan penyakit ya kalau kita gunakan secara terus-menerus ya Bu ya. Jadi minyaknya jadi rusak, kemudian menyebabkan penyakit untuk manusia. Bahaya banget ya Bu ya. Maka dari itu sebaiknya memang penggunaan minyak ini cukup sekali dan gunakan secukupnya agar minyak itu tidak didiamkan berhari-hari dan tidak terjadi pengulangan penggunaannya Bu. Oke. Makasih banyak Bu informasinya, sangat berguna dan tentu bagi kita supaya lebih aware lagi ke depannya dalam penggunaan minyak. Sekian sahabat Dango Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.